Pagi Bu. Pagi juga Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dian Mayasa. Oke, baik. Sebelum melakukan tindakan, perkenalkan saya Didan Bila yang bertugas pada pagi hari ini untuk membantu mengatasi masalah yang ada pada Ibu. Baik, Ibu ada keperluan apa datang ke sini Ibunya? Saya ini kan mau rencananya mau pasang KB implan ya. Tapi kan saya belum tahu KB implan itu seperti apa. Bisa nggak ya saya sedikit dijelaskan tentang KB implan? Oke, baik. Sebelumnya itu saya tanya dulu ya alamatnya. Alamatnya Ibu tinggal di mana? Jalan Talagasari, Oke. RT 31, nomor 16. Usianya sekarang berapa Bu? 40 tahun. Namanya tadi Ibu Dian ya? Ya. Oke, baik. Nah, hari ini saya akan membantu Ibu untuk melakukan konseling mengenai tentang implan. Jadi, beberapa pengertian implan, jenis-jenis implan, kemudian kontraindikasi dan indikasi. Jadi, selanjutnya, yang dimaksud dengan implan sendiri adalah alat kontrasepsi bawah kulit, yang mana biasanya dia terdapat 2 batang yang dimasukkan ke dalam lengan Ibu seperti galengan. Jadi tangan yang tidak dominan, seperti misalkan Ibu dominan tangan kanan, nanti akan dipasangkan di tangan kiri seperti itu. Untuk kontrasepsi implan sendiri, dia cara kerjanya yang pertama untuk mengentalkan lendir serviks atau lendir rahim sehingga nanti tidak terjadi pembuahan antara sperma dan sel telur. Kemudian yang kedua untuk menghambat transportasi gamet, itu dia Bu, oleh tuba falopi, jadi memperhambat pembuahan, jadi gitu Bu. Kemudian dia menjadikan selaput lendir dalam rahim dan atrofi. Kemudian yang selanjutnya untuk yang boleh memakai KB implan, salah satunya yaitu Ibu boleh menggunakan pada saat usia reproduksi. Kemudian biasanya ibu yang sedang menyusui itu boleh menggunakan KB implan. Nah, selanjutnya ibu biasanya tuh yang sering lupa minum pil atau takut pada suntik bisa boleh implan gitu. Karena kan implan ini jaraknya dia 3 tahun. Jadi kalau sering lupa insya Allah aman pakai implan. Kemudian biasanya ibu yang tidak bisa untuk menggunakan kontrasepsi menggunakan hormon estrogen, biasanya dia itu alergi itu Bu. Nah, untuk penggunaan implan sendiri ini insya Allah aman untuk ibu yang alergi dengan hormon estrogen. Selanjutnya untuk implan sendiri ini dia ada kontraindikasinya juga tentunya. Ibu yang tidak boleh menggunakan KB implan antara lain dia biasanya ibu yang kita curigai hamil, maka tidak boleh menggunakan KB. Kemudian ibu biasanya mengalami perdarahan pervaginam yang kita tidak ketahui apa penyebabnya. Kemudian selanjutnya ibu yang mengalami riwayat penyakit seperti diabetes, jantung, kemudian ada penyakit lainnya. Kemudian dia ada biasanya karena ini hormonal, maka ibu yang mengalami seperti kanker payudara, tumor itu nggak disarankan untuk menggunakan KB implan. Kalau begitu, mungkin ada saya sedikit tambahan untuk beberapa keuntungan KB implan sendiri. Dia itu ada beberapa Bu. Dia efektivitas tinggi dari KB pil, dari KB suntik. Implan ini yang menggunakan efektivitas paling tinggi. Kemudian dia bisa digunakan jangka panjang, tidak mengandung hormon estrogen, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu siklus haid, kemudian dia bisa menurunkan kejadian anemia. Selanjutnya ada beberapa keterbatasan pada saat menggunakan KB implan. Tentunya biasanya itu dia terbatas. Keterbatasan yakni beberapa keterbatasan pengguna implan biasanya dia itu ada 4 kategori. Yang pertama biasanya untuk ibu-ibu yang di daerah pedalaman itu agak susah untuk mencapai penggunaan implan. Misalkan jarak dari desa ke kota untuk mencapai puskesmas itu cukup jauh. Kemudian untuk implan sendiri ini tidak dapat mencegah
pengeluaran seksual karena kan dia penggunaan hormon, bukan alat. Untuk KB implan sendiri ini dia biasanya kesuburan yang misalkan ibu mau lepas implan terus mau kembali subur lagi tuh dia lama. Kemudian untuk efektivitas sendiri dia itu sangat efektif dengan angka efektif 0,3 kehamilan per 100. Gitu dia Bu. Untuk efek sampingnya implan sendiri tuh dia terjadi perubahan berat badan, namanya hormonal ya Bu ya. Iya. Untuk terjadi perubahan berat badan pastinya, kemudian terjadi perubahan untuk gairah melakukan seksual itu sudah pasti, kemudian timbul jerawat atau flek-flek itu pasti karena hormonal. Kemudian untuk waktu yang tepat pemasangan KB implan sendiri dia itu tiap saat boleh saja, atau pas selesai haid boleh, atau asalkan ibunya nggak hamil, atau pada saat ibunya udah habis suntik 3 bulan terus mau lanjut KB implan pindah pada saat hari itu juga boleh. Kemudian lokasi pemasangan implannya sendiri itu dia di bagian lengan kiri atas sepertiga bagian lengan itu dia. Di letaknya di letak tangan yang tidak dominan. Misalkan ibu dominannya tangan kanan, maka nanti pas pemasangannya dilakukan di tangan kiri. Selanjutnya kita untuk waktu kontrol ulangnya setelah pasca pemasangan biasanya dilakukan seminggu atau 3 hari pasca pemasangan KB implannya. Kita lihat dulu lukanya, apa implannya bagus masuk atau terkeluar atau terjadi infeksi. Setelah seminggu pasca pemakaian, jika tidak ada keluhan sama sekali boleh dilanjutkan. Untuk implan ini biasanya panjangnya sampai selama 3 tahun. Apabila misalkan ibu di antara 1 sampai 3 tahun mau lepas di 2 tahun, boleh mau ganti cara lain atau mau memiliki keturunan lagi boleh. Tapi jangka pakainya itu dia sampai 3 tahun. Mungkin sampai situ saja, atau ada pertanyaan ibunya mengenai KB implan? Nggak ada sih Mbak, terima kasih atas infonya yang dikasih ke saya. Insya Allah sih. Apa ibu sudah yakin menggunakan KB implan atas persetujuan suami? Ya, insya Allah saya akan konsultasi lagi dengan suami gimana dulu kandungan suami. Oke, baik. Terima kasih ibunya. Kalau misalkan mau pasang implan boleh langsung ke sini atau ke tenaga kesehatan lainnya. Oke, baik, saya tutup. Terima kasih ibu ya. Terima kasih.